Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi sadrihi ayatun min kitabillah wa subba 'alaiha al-khamru yaji'u yaumal qiyamati kullu harfin min tilkal ayati wa ya'khudhu bi nasiyatihi hatta yuqifuhu baina yadillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di dadanya sudah ada ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, artinya kalau ada orang yang sudah bisa baca Al-Quran, pernah membaca Al-Quran, apalagi sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, wa subba alaihil khamru, kemudian disiram itu ayat Quran itu dengan khamar. Orang ayat udah masuk hati, ya udah jadi hafalan, terus minum, itu sama artinya dengan dia menyiramkan ayat Quran dengan khamar, ya. Itu ayat yang udah ada di dalam dadanya tersiram dengan khamar. Walaupun ayat itu mungkin nggak banyak, nggak seperti hafiz Quran satu Quran, kita mungkin hanya beberapa surat, ya, yang sekedar buat bacaan sholat udah hafal, ya kan, rata-rata kan udah hafal. Iya, walaupun surat-surat pendek itu kan beberapa ayat, ya. Kalau sampai kemudian sudah ada ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita baca di dalam sholat, kemudian kita siram dengan khamar, dengan cara minum khamar, ya, itu airnya masuk ke dada kita dan dia menyiram ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada. Apa tuh akibatnya? Marah itu ayat nanti. Yaji'u yaumal qiyamati kullu harfin min tilkal ayah, setiap huruf yang ada di ayat itu nanti pada hari kiamat akan datang menghampiri orang itu, ya. Jadi kalau kita udah, ya kadang-kadang namanya manusia ada aja kan, ya, apa namanya, tergoda, udah ibadah, ya, udah rajin, ketemu masalah besar puyeng, akhirnya lari ke minuman. Ada orang yang begitu, ya. Kenapa? Nggak kuat, nah, tergoda akhirnya. Kalau sampai begitu, maka nanti setiap huruf yang ayat yang ada di dalam ayat yang dihafal itu akan datang kepadanya. Fayakhudhu binasiyatihi hatta yuqifuhu baina yadillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian dijenggut, ya, dijenggut kepalanya, ubun-ubunnya ditarik sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kayak orang lagi emosi udah gitu, ya, dijenggut, ditarik sampai ke hadapan Allah, mau disidang, ya. Ayat itu nggak terima, langsung ayat itu yang menyeret dia ke hadapan Allah untuk disidang. Fayuhasimuhu, kemudian ayat itu langsung memperkarakannya di hadapan Allah. Ya Allah, kami nggak terima. Wah, begitu gitu. Ini orang dulu sudah ada kami di dalam dadanya, kami disiram dengan khamar, diperkarakan oleh ayat, ya, oleh huruf-huruf yang ada di dalam ayat. Wa man khasamahul Qur'an khusima, barang siapa yang diperkarakan oleh Al-Quran dia pasti celaka, bahaya buat dia. Kalau jangankan Al-Quran yang memperkarakan kita, manusia aja, manusia kita punya salah sama orang, ya, itu kita harus bayar kesalahan kita dengan cara yang sangat mahal nanti di hari kiamat. Sedikit aja kita kesalahan sama manusia, itu nanti kita harus bayar. Kalau kita belum minta maaf di dunia, belum minta ampun kepada Allah di dunia, maka nanti kita bayar itu pakai pahala kita, pakai kebaikan kita. Nah, rugi, ya. Di akhirat yang dibutuhkan pahala bukan duit, ya. Nggak perlu lagi bekal dari dunia, nggak perlu. Bekalnya cuma amal soleh. Amal soleh itu bisa direbut orang nanti di hari kiamat. Karena apa? Sebab kesalahan kita di dunia yang kita belum minta maaf. Ini Al-Quran yang memperkarakan. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu marah di hadapan Allah dan menuntut kita. Falwailu liman kana al-Qur'anu khosamahu yaumal qiyamah, maka sungguh celaka bagi orang yang dituntut oleh Al-Quran nanti pada hari kiamat, ya. Terlempar kita ke dalam neraka karena kita dituntut oleh ayat Al-Quran itu. Bisa main-main.